Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa, pemberdayaan Babel di desa dan desa pinggir kota berkesempatan menikmati momen untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Nibung, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Maulid Nabi di Desa Nibung ini diadakan setiap 3 tahun sekali. Dan secara turun-temurun dalam momen ini masyarakatnya memiliki tradisi untuk menyajikan dan membagi-bagikan dodol kepada tamu yang datang sebagai buah tangan. Dodol menjadi sajian utama yang wajib disuguhi dalam setiap momen Maulid Nabi di Desa Nibung. Penasaran bagaimana sih proses pembuatan dodol khas Desa Nibung ini? Jangan lupa subscribe dan tonton terus channel ini. Dodol khas masyarakat Desa Nibung ini dibuat secara bergotong royong antar tetangga. Satu rumah paling sedikit membuat 5 hingga 10 kilo yang dikerjakan secara bersama-sama. Bahan baku dodol ini dibuat dari santan kelapa, tepung beras, tepung ketan, gula, dan bahan-bahan lainnya. Proses pembuatan dodol ini dilakukan secara tradisional dengan menggunakan tungku kayu api, serta peralatan lainnya seperti wajan khusus atau kuali besar yang tebal dan tahan lama, serta menggunakan kayu panjang berbentuk dayung atau biasa disebut kundil yang digunakan untuk mengaduk dodol secara bergantian. Proses pembuatan dodol ini tidak bisa sembarangan, dikarenakan harus selalu diaduk tanpa henti, sehingga harus dilakukan bergantian oleh orang satu ke orang lainnya. Langkah ini dilakukan agar santan tidak pecah dan menyatu dengan bahan lainnya, sehingga hasil dodol ini memiliki tekstur dan kekenyalan yang pas untuk dikonsumsi. Waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan dodol ini berkisar antara 8 sampai 10 jam, sehingga dalam prosesnya membutuhkan waktu dan tenaga yang maksimal. Jadi asal-usul kue dodol yang pertama kali waktu zaman dahulu kan artinya saudaranya kan banyak. Jadi untuk mengumpulkan saudara, artinya saudaranya ada misalnya di Gakem, ada di Payaknoe. Jadi mengumpul saudara sama-sama di ke desa kan arti asal-usul datang di ke desa kita. Jadi kue oleh-oleh nih asal usul lah, kue oleh-oleh untuk dibawa pulang. Kalau yang pertama kali kalau bikin dodolnya, yang pertama dulu ketan cuma artinya di mesin di apa dah, langsung jadi ketan langsung diolah menjadi dodol. Jadi bikin dodolnya pun artinya targetnya sekitar 12 jam 10 jam untuk
untuk meringankan, artinya sebetulnya kayu kue dodol ini termasuk ke pekerjaan berat. Pekerjaannya satu lusir gitu. Tenaga kerjanya kurang lebih 7 orang 8 orang. Nah, jadi bagaimana nantinya misalnya dari dinas pariwisata arti untuk bagaimana supaya tradisi dodol ini menjadi pariwisata lah, artinya kebanggaan masyarakat Desa Nibung. Kalau pendapat kami kalau pendapat khusus anak muda kalau bikin dodol ibaratnya datang kawan-kawan, teman-teman, jadi ya pada seluruh lah datang pokok ke rumah, itulah inti ya. Dan pun kami bikin macam kayak kan jam 7 pagi, mungkin kayak jam 4 baru selesai bikin. Jadi kata orang istilah dodol Nibung lain lah rasa, lain daripada yang lain. Kata kemarin pas ada Pak Bupati kemarin kan dia nanya lah berapa biaya untuk 10 kilo. Jadi kami 1 kilo itu kami bikin 6 atau 7 kelapa. Jadi hampir 3 juta lah biaya. Tapi dodolnya untuk disedekahkan ke kawan-kawan sebenarnya kan dalam perayaan Maulid Nabi. Tradisi ini saya nggak tahu, semenjak saya ingat usia saya 50 lebih tahun udah ada, Bu. Jadi dari nenek moyang lah istilah kayaknya. Sampai sekarang, ditinggal adatnya. Memang adat dari orang tua kayaknya istilah mungkin lambat dihilang istilahnya. Maulid kan setiap tahun, Pak. Kenapa harus 3 tahun sekali kalau di sini? Karena kalau Maulid itu memang setiap tahun. Diadakan 3 tahun sekali, mikir masyarakat, Bu, dananya itu. Karena dana ini besar. Kita bikin 10 kilo, dananya 2 juta tidak akan cukup. Apalagi biaya makan-makannya kan, hari kita bikin itu berapa, biaya rokok, segala macam makan. Umumnya istilah seluruh biaya makanan lah itu kan. Nah ini berlangsung berapa hari nih Pak? Ini 1 minggu lah. Udah mulai dari 1 minggu? Ya. Jadi tahun ini lebih cepat, kok. Biasanya 1 minggu selesai. Kalau ini lebih dari 1 minggu. Dari minggu yang lalu pertama sampai hari ini belum selesai. Mungkin besok belum selesai, masih ada. Soal saya kayak bikin baru besok. Tuh. Mungkin besok lah. Dalam proses pematangannya, dodol berubah warna menjadi kecoklatan dan mengental serta memberikan aroma khas dodol. Dan ini yang mencirikan bahwa dodol sudah matang. Ketika dodol sudah mulai mengental, ada teknik khusus dari para pengaduk dodol agar dodol tersebut tidak gosong dan lengket di kuali. Proses penjagaan ini membutuhkan tenaga lebih banyak karena dodol yang sudah mengental menjadi lebih berat. Dodol yang sudah matang kemudian diangkat secara bertahap menggunakan kundil dan dimasukkan ke dalam ember serta menggunakan pelepah daun pisang sebagai penjepit agar dodol tidak lengket. Dodol yang sudah diangkat melewati proses pendinginan, kemudian siap dikemas dan dikonsumsi. Sekian
video kali ini, sahabat desa. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam berdesa.